banyak sekali orang yang tidak ngeh dengan ini, tidak membiasakan ini, sehingga berat. Diminta ngaji 1 juz saja 1 hari, beratnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Agama adalah nasihat. Yang pertama, nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang antum tangkap dari ini apa? Masa menasihati Allah? Apa maksudnya? Maksudnya apa dalam hadis ini? Ya bagaimana? Menasihati? Jadi maksudnya adalah agama adalah nasihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya adalah mentauhidkannya, kemudian melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Tauhid ini sering kita bahas karena teramat pentingnya nilai tauhid dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita tidak bertauhid atau ketauhidan kita goyah, hidup kita ini akan betul-betul binasa yang tidak akan kembali kepada kebaikan di akhirat. Berarti namanya apa? Su'ul khatimah. Jadi nilai tauhid ini luar biasa ya. Orang itu butuh belajar benar untuk mencari ilmu ketauhidan sampai betul-betul fik final. Dia kokoh, tidak goyah sama sekali ketika berbicara tentang tauhid. Kalau fikih yang lain ya mungkin ada perbedaan, tapi kalau tentang tauhid saya kira kita sudah final. Tidak perlu untuk menjadi satu perdebatan. Jadi semuanya harus bertauhid, tidak ada toleransi. Maka kita harus cerdas dalam masalah itu. Yang kedua adalah kepada Rasulnya. Berarti kita mengimani Rasulullah SAW, mencintainya dengan sepenuh hati, mengharapkan betul nanti syafaatnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, lalai. Biasanya itu kesombongan karena diawali dari kelalaian, karena tidak pernah memikirkan dampak akhirat, yaitu hanya mencintai dunia ya, dengan segala macam pernak-pernik yang ada di dalamnya, sehingga mengharapkan syafaat dari Rasul itu nggak kepikiran sama sekali. Padahal ini sangat penting. Saya teringat pesannya Syekh Ali Syabir. Beliau kalau ke Solo itu mesti ke Masjid Riyadh. Seorang syekh, orang yang berilmu ya, makomnya ulama, bercerita. Saya kalau ke Solo dipastikan mampir ke masjid tersebut. Buat apa? Jadi untuk betul-betul mencintai Rasulullah itu harus diaplikasikan betul. Karena di situ ada dzurriyyah Nabi. Bukan untuk mencari ini dan itu, betul-betul karena kecintaan kepada Nabi. Maka sangat salah total kalau ada di antara umat Islam ada keturunan Nabi, ada yang membenci. Ini kesalahannya sangat fatal. Tidak sepakat boleh, tapi membenci tidak boleh sama sekali. Bahkan berucap pun kita harus santun,
ketidaksepakatan tidak boleh kemudian kita ada hujatan. Itu berarti berani sama Nabi. Nah, untuk bilaimin. Yang selanjutnya nasihat untuk kitabnya Al-Quran ini, nasihat. Kita harus mentadaburinya, bukan hanya membacanya. Di pesantren kita selalu mengingatkan kepada santri, sudah membaca Quran itu sudah bagus sekali. Ya, karena Quran tidak sama dengan novel, tidak sama dengan koran. Sudah bagus. Karena banyak sekali orang yang tidak ngeh dengan ini, tidak membiasakan ini, sehingga berat. Diminta ngaji 1 juz saja 1 hari, beratnya luar biasa. Tapi suruh baca koran, kalau dia maniak berita, semangatnya luar biasa. Saya dibolei tentang sepak bola, diolah sampai ludes, tentang fashion, tentang artis, macam-macam, ya, betah kalau baca WA betah, Facebookan betah, Quran tidak betah. Maka saya pernah mengkaji, Allah itu cinta kepada orang yang bersih. Ketika dia kemudian baca Alhamdulillah, haji, Alhamdulillah, Allah cinta sama dia. Tapi ada bahasa yang satu lagi, Allah itu membenci orang yang menguap. Coba nanti dicek diri sendiri, bolak balik kok kelongap kelangop, papoh. Ini jangan-jangan ini bukan ini yang menjadi satu kebiasaan kita. Jangan-jangan ada yang lain. Sampai larut malam dia yang dibaca, yang ditonton, itu hal-hal yang tidak mutu. YouTube lihat Smackdown, sepak bola, apalagi macam-macam, ya. Nah, kalau nonton sepak bola jarang-jarang atau ala kadarnya tidak masalah, tapi jangan sampai terbagi dengan ini. Durasinya lebih panjang dari ini, itu tidak boleh. Atau toh kalau misalnya diperbolehkan, ya jangan kemudian ketika baca Quran itu berat. Karena baca Quran itu yang betul-betul bagian dari kita mencintai kitab Allah. Tidak cukup baca, tidak cukup. Pencari ilmu itu tidak cukup baca. Maka saya kasih bahasa namanya meliterasi. Kalau saya bacaan yang lain dulu, Al-Quran dulu ya, diliterasi. Ya dihafalkan sedikit demi sedikit, kemudian tahu artinya. Mulai belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Mulai kemudian kita paham. Kalau nggak tahu, nggak punya kapasitas, tanya sama alim ulama. Nah, ya lebih sebenarnya huda. Nah, ini ya, huda ini. Apa namanya huda itu? Petunjuk. Nah, di sini nih, huda. Petunjuk. Ketika kemudian kita paham, berarti kita harus mendapatkan petunjuk. Berarti ngelakoni. Maka tingkatan di santri kan dibiasakan tilawah minimal 1 juz. Kemudian apa? Dibiasakan hafalan. Terus apa? Menerjemahkan, tahu artinya. Nanti bisa menyampaikan, karena kita sebagai dai, semua santri itu dai, wajib berdakwah, bisa menyampaikan. Nah, ini paling berat itu apa? Ngelakon. Melakukan ini berat. Ada yang berat banget gitu ya. Tapi menurut saya semua harus dibiasakan sedikit demi sedikit. Kita kalau bisa membiasakan konteks-konteks Al-Quran, itu luar biasa. Ya, hadis itu kita maknai, kita kemudian mendapati sesuatu, itu kan muncul ting gitu. Wah, ini nggak pas. Saya pernah sangat bersedih waktu masih muda ya.
Waktu masih muda berarti seusia siapa ya? 21, 22 tahun ya. Ya sekitar itu ya. 20 ya pokoknya 22-an munggah mudun. Masih muda, jadi mahasiswa di salah satu mahat. Ya. Mahatnya Mas Diki dulu ya. Ya Allah. Senang sekali. Ya, dapat ilmu dari para asatidz kemudian bisa menyampaikan. Senang loh ya. Dan saya dulu tuh sering diundang ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalau saya ngisi tuh seneng banget tuh. Kayaknya cinta sama saya. Tapi saya banyak istighfar ketika itu. Tadi terus diundang saya seneng, diundang seneng, ketagihan. Bukan ketagihan undangannya. Karena ternyata dapat dalam undangan itu karena masih muda dikasih amplop. Kasih amplop. Bukan hanya snack Mas, kasih amplop dan ada isinya. Setiap saya undangan, saya itu seneng. Wah, ini enak amplopnya, enak isinya. Lumayan. Saya biasanya ngajak santri dulu, yang senior itu biasanya ada yang saya ajak yang kata-kata awal. Kemudian jajan tuh ya. Tapi lama-lama kok saya bertanya-tanya ini dalam hati. Ngisi ngaji tuh oleh amplop kok seneng gitu. Setiap saya dapat amplop kok seneng gitu. Seneng banget. Soalnya apa? Iso jajan. Padahal saya enggak biasa jajan. Tapi ketika ada uang, saya bisa jajan. Seneng, mampir ke sate ayam, mampir ke mana gitu. Karena saya kemudian ingat itu riwayat tuh, ya Allah, jangan tukar ayat-ayat, jangan tukar agama hanya dengan sedikit duniawi. Setelah itu saya nangis, terus sudah saya ada